Berawal dari habitat sebuah generasi atau spesies dolphin, yaitu orca, di mana habitat ini hidup di beberapa tempat di lautan luas, baik di Arktik maupun Antartika, maka kami mempelajari sekaligus membuat satu replika di dalam ilmu pengetahuan yang terkait dengan intelligent computation, yaitu ikan orca atau di alam bebas di dunia biologi dikenal sebagai paus pembunuh. Kenapa ini penting? Hewan yang biasanya ditandai dengan warna hitam dan putih dalam ukuran besar memiliki satu kecerdasan yang luar biasa ketika berburu. Maka dari bekal itulah kami coba bahwa di dalam konteks sebagai makhluk hidup ternyata hewan ini memberikan sebuah inspirasi yang sekaligus sebuah pelajaran dan pembelajaran bagi kita untuk mendalami dan membuat satu persoalan yang mereplika. Ya, maka dari orca itulah yang merupakan makhluk sosial dalam konteks ikan, dia memiliki 3 keterampilan yang luar biasa. Yang pertama adalah training skill, di mana dia mempunyai kemampuan mentransfer skill kepada generasi berikutnya. Dan ini menjadi bekal ketika orca-orca kecil itu berburu di lautan. Yang kedua adalah makhluk ini juga merupakan makhluk sosial yang memiliki social learning, kemampuan mempelajarkan, memberi pelajaran dan mendidik di kapasitas habitatnya, sehingga mereka di dalam kelompok per grup itulah akan memberikan transfer strategi dan pengetahuan terhadap komunitasnya atau habitatnya. Dan yang ketiga, bahwa makhluk ini secara nggak langsung memberi muatan teaching delivery, artinya kepada generasinya di dalam habitat itu, spesies itu, orca yang besar mendidik dan sekaligus mentransfer pengetahuan tentang berburu, di mana berburu ini menjadi bekal untuk survival di dalam memenuhi kebutuhan hidup di lautan lepas. Nah, hal yang menarik lagi adalah dalam konteks kecerdasan yang dimilikinya, ternyata dalam setiap kelompok atau spesies grup berburunya itu memiliki strategi yang berbeda, dengan pola yang berbeda dan merupakan langkah gerakan yang berbeda secara terstruktur. Sehingga di dalam orca inilah ikan yang besar itu memiliki 3 strategi utama yang memang itu banyak ditemukan ketika proses-proses berburu dan itu dideliverkan kepada generasi-generasi habitatnya. Yang pertama adalah replugging strategi. Di dalam konteks berburunya inilah hewan ini secara cerdas melakukan gerakan paralel terhadap mangsanya, sehingga sampai pada suatu titik maka mangsa itu akan menjadi buruan yang bisa ditangkap. Nah, replugging ini menjadi salah satu strategi yang diturunkan kepada anak-anaknya, kepada generasi di ikan itu. Nah, yang kedua adalah bahwa orca juga memiliki kemampuan di dalam strategi yang namanya surfing seal, yaitu dia berenang sebagaimana mengikuti gerakan dari mangsanya, yang nanti pada pola gerakan itu akan menjadi sergapan ketika mangsanya lengah. Dan ini juga menjadi hal yang terakhir yang mayoritas banyak dilakukan generasi-generasi orca atau habitatnya itu adalah wave washing strategi. Ya, ini adalah sebuah strategi yang ketiga yang umumnya dipakai di orca itu adalah bergerak bebas tiba-tiba menghadang dan memangsa mangsanya. Nah, ini menjadi strategi yang penting sekali ketika di dalam konteks berburu untuk pemenuhan makanan. Nah, oleh karena itulah kami pertanggal 8 April 2002 lalu mencoba mengadopsi perilaku cerdas dari ikan besar ini. Sehingga pada saat itu kami mempropos dan memperkenalkan ke dunia internasional terkait dengan komputasi cerdas berbasis orca. Kami namakan adalah orca algorithm. Mudah-mudahan ini menjadi khasanah UM untuk dunia, khasanah UM untuk ilmu pengetahuan yang bisa dipelajari. Oleh karena itu pada orca algorithm ini sepenuhnya adalah mereplika secara intelijen perilaku dari ikan orca di lautan itu menjadi sebuah metode intelligent computation. Atas dasar apa? Ada 2 dasar yang kami adopsi di dalam konteks itu adalah yang pertama adalah speeding phase.
Sehingga fase yang pertama adalah orka akan mengendalikan kecepatannya di dalam mengontrol pergerakan, mengikuti pola pergerakan di dalam lautan atau di dalam konteks intelijen komputasinya sesuai dengan fase yang ada di laut ketika orka itu berburu. Yang kedua adalah kami adopsi hal yang penting juga bahwa seleksi atau fase seleksi atau selection phase, dan ini menjadi satu paket di dalam gerakan yang nanti akhirnya mereplika bahwa gerakan itu mencapai titik yang paling optimal atau titik ketika mangsa itu dapat. Nah, berbasis inilah maka orka algorithm itu dibangun dalam struktur secara komputasi dan akhirnya dibangun oleh sebuah parameter-parameter yang nanti menentukan kecepatan komputasinya dalam mencapai titik optimasi, juga mengendalikan kondisi stuck pada saat komputasi. Oleh karena itulah orka algorithm inilah yang akan menjadi bagian penting di dalam teknik komputasi secara intelijen. Kami memperkenalkan parameter-parameter yang ada di dalam orka algorithm, antara lain adalah orka number. Ini adalah mencerminkan berapa banyak habitat yang ikut berburu, berapa banyak jumlah spesies dalam grup itu yang ikut berburu mangsa. Yang kedua adalah wave factor. Di dalam konteks wave factor ini apa? Bahwa lautan lepas itu adalah memiliki arus laut dan arus ombaknya. Maka di dalam konteks komputasi ini kami adopsi sebagai faktor gelombang di dalam komputasinya. Nah, sehingga dua kategori ini juga merefleksikan apa yang terjadi di lingkungan lepas. Dan yang ketiga adalah prey number. Seberapa banyak mangsa itu yang akan ditangkap. Dan seberapa banyak mangsa itu banyak digunakan untuk mencapai titik sebagai solusi. Dan tiga ini adalah dilengkapi dengan yang namanya hunting cycle. Hunting cycle ini adalah merepresentasikan bagaimana orka di laut lepas itu seberapa banyak akan menghabiskan mangsanya, seberapa banyak kali itu akan menempuh perburuan prosesnya. Oleh karena itulah orka algorithm yang kami propose per tanggal 28 April 2022 itu memiliki 4 parameter utama. Yang pertama adalah orka number, yang kedua adalah wave factor, yang ketiga adalah prey number, dan yang keempat adalah hunting cycle. Nah, di mana orka ini akan diimplementasikan? Maka sebagai metode intelligent computation, maka orka ini adalah salah satu metode komputasi di dalam konteks implementasi optimasi dapat diterapkan pada berbagai persoalan yang basisnya adalah optimasi atau minimisasi. Sehingga di dalam persoalan-persoalan itu maka orka algorithm ini hadir di dalam penentuan solusi secara optimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.